Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Melina Ginting dengan NIM B1B12309. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi keuangan negara. Jadi langsung saja masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian dari keuangan negara. Jadi keuangan negara ini merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi hak-hak dari negara ini seperti contohnya yaitu hak mencetak uang, hak mengadakan pinjaman, hak mengadakan pinjaman paksa, hak menarik pajak, hak penarik iuran dan pungutan. Dan kewajiban-kewajiban dari negara juga contohnya seperti kewajiban menyelenggarakan tugas-tugas negara dan kewajiban membayar tagihan yang datang dari pihak ketiga. Selanjutnya yaitu pengertian dari pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan ini proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh negara. Jadi tujuan dari pengelolaan keuangan negara ini untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan transparan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk ke ruang lingkup dari keuangan negara. Jadi ruang lingkup keuangan negara ini mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah negara. Jadi yang pertama, negara memiliki hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua yaitu selain hak tersebut, kewajiban negara juga untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan membayar tagihan dari pihak ketiga. Lalu selanjutnya yaitu penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, dan pengeluaran daerah. Dan yang selanjutnya yaitu kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Selanjutnya yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien ini merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan secara konsisten. Jadi yang pertama yaitu keuangan negara dikelola dengan prinsip-prinsip yang teratur dan sesuai dengan perundang-undangan serta dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, keadilan dan kepatuhan juga menjadi perhatian utama. Lalu yang kedua yaitu APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Yang kelima yaitu surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Selanjutnya itu masuk ke dalam kekuasaan pengelolaan keuangan. Jadi kekuasaan pengelolaan keuangan ini terdiri dari yang pertama yaitu
presiden. Jadi presiden ini selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi dengan demikian kekuasaan presiden dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya mencakup dalam tanggung jawab secara langsung, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua aspek keuangan negara dikelola secara efektif dan efisien. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden ini memiliki kekuasaan yang terdiri dari yang pertama yaitu menyusun dan mengajukan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi Presiden ini memiliki kekuasaan untuk merancang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang kedua yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara, undang-undang terkait keuangan. Lalu selanjutnya yaitu Presiden mempunyai kekuasaan delegasi keuangan, jadi mengalihkan sebagian kewenangan pada Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga lainnya. Kekuasaan yang kedua yaitu pada Menteri Keuangan. Jadi adapun tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan ini yang pertama adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan pendapatan belanja negara dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu yang kedua yaitu menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Yang ketiga adalah mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan fungsi bendahara umum negara, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Itulah tugas-tugas dari keuangan negara, Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yaitu dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi penyusunan anggaran pendapatan belanja negara ini ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara ini dapat mencapai sasarannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi anggaran pendapatan belanja negara ini juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam struktur dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini. Jadi yang pertama yaitu pendapatan negara. Jadi pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi pendapatan negara ini terdiri dari yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Jadi penerimaan perpajakan ini merupakan sumber utama pendapatan negara yang menjumbang sekitar 82,4% dari total penerimaan. Ini mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai. Lalu yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi ini mencakup pendapatan dari sumber daya alam, dividen BUMN, dan Badan Layanan Umum berkontribusi sekitar 3,1% hingga 7,4% dari total pendapatan negara. Yang ketiga yaitu penerimaan hibah. Jadi penerimaan hibah ini adalah dana yang diterima tanpa kewajiban pengembalian baik dari dalam maupun dari luar negeri. Berfungsi sebagai tambahan untuk anggaran negara. Yang kedua yaitu belanja negara. Jadi belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Hal ini mencakup semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai tugas pemerintahan dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja negara ini terdiri dari yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat. Jadi belanja pemerintah pusat mencakup pengeluaran untuk
kementerian dan lembaga serta program-program yang mendukung fungsi pelayanan publik. Contohnya, penggunaan anggaran ini termasuk belanja pegawai yang mencapai dan belanja barang untuk pemantapan pasokan pangan. Lalu yang kedua yaitu belanja ke daerah dan desa. Jadi transfer ke daerah mendukung desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan dan insentif daerah untuk membiayai kebutuhan lokal. Contohnya adalah dana alokasi khusus atau DKA yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur lokal. Yang ketiga yaitu keseimbangan primer dan umum. Jadi keseimbangan primer ini didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan negara dan belanja total yang dikurangi dengan belanja bunga. Jadi keseimbangan primer ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk membiayai operasionalnya tanpa harus menambah utang baru. Jika keseimbangan primer ini positif, ini berarti pendapatan yang diperoleh cukup untuk menutupi belanja operasional sehingga pemerintah tidak perlu berutang untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Jadi sebaliknya, jika keseimbangan primer ini negatif, ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus meminjam untuk menutupi belanja operasionalnya yang dapat menjadi sinyal adalah masalah dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yaitu keseimbangan umum. Jadi keseimbangan umum ini yaitu selisih antara total pendapatan dan total belanja pemerintah tanpa memperhitungkan berbagai hutang. Jadi keseimbangan umum ini mencerminkan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Jika keseimbangan umum ini positif, artinya pemerintah memiliki surplus anggaran yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti investasi infrastruktur atau pengurangan utang. Namun jika keseimbangan umum ini negatif, ini menunjukkan bahwa defisit anggaran di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Defisit yang berkepanjangan dapat menyebabkan akumulasi utang dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Dan terakhir yaitu pembiayaan anggaran. Jadi pembiayaan anggaran ini merupakan strategi pemerintah untuk menutup defisit anggaran yang sering terjadi. Jadi terdapat dua opsi utama dalam pembiayaan ini. Jadi utang dan non utang. Jadi utang meliputi penerbitan surat berharga negara atau SBN dan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan menjaga keseimbangan fiskal. Utang mencakup penggunaan cadangan kas dan sumber daya lainnya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi dalam prinsip penyusunan APBN ini terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu dari aspek pendapatan. Dari aspek pendapatan ini terdiri dari tiga elemen utama. Yang pertama yaitu intensifikasi penerimaan anggaran. Jadi intensifikasi penerimaan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kecepatan penyetoran penerimaan negara sehingga kas negara ini lebih cepat terisi dan lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Ini memastikan bahwa semua piutang ditagih secara efektif, mengurangi potensi kerugian bagi negara. Ketiga yaitu penuntutan ganti rugi dan denda, berfokus pada upaya untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh negara, serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Yang kedua yaitu dari aspek pengeluaran. Jadi prinsip yang pertama yaitu hemat, yang berarti pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien untuk meminimalkan pemborosan. Selanjutnya yaitu efisien, yaitu memastikan setiap pengeluaran memberikan hasil maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan kebutuhan. Ini mengharuskan alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang nyata dan mendesak. Selanjutnya masuk ke dalam asas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi yang pertama asas kemandirian, jadi meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu asas penghematan, ini mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pengeluaran. Yang ketiga yaitu asas penajaman prioritas pembangunannya. Ini menyusun anggaran dengan fokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Dan yang terakhir yaitu asas ketaatan pada undang-undang. Ini memastikan bahwa penyusunan anggaran ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir yaitu siklus dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi siklus anggaran dan pendapatan belanja negara ini dimulai dari yang pertama yaitu perencanaan, lalu penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan terakhir yaitu pertanggungjawaban. Jadi siklus anggaran dan pendapatan dan belanja negara di Indonesia dimulai dengan yang pertama yaitu tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan ini berlangsung pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi pada tahap ini kementerian dan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga dan mengajukan rancangan undang-undang atau RUU APBN kepada DPR. Jadi selanjutnya dari tahap perencanaan ini dilakukan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka membahas dan menyetujui rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara ini yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Biasanya tahap ini dilakukan antara bulan Oktober hingga Desember. Setelah itu yaitu pelaksanaan APBN. Ini berlangsung dari tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi dalam pelaksanaan ini juga berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran ini, selama pelaksanaan dilakukan juga laporan keuangan yang disusun memantau realisasi anggaran. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Jadi setelah tahun anggaran berakhir, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Ini di mana laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait materi keuangan negara ini. Jadi saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.